Terus terkait dinamika yang terjadi ini, apakah akan direncanakan untuk ke jalur hukum, Gus? Ya, kita siap apapun yang diperlukan, kita siap. Tadi kan ini kan bilang ada jalan keluarnya, Gus. Ini jalan keluarnya apa, Gus? Kira-kira? Jalan keluarnya kan sudah jelas, yang namanya mandataris hanya bisa diberhentikan melalui muktamar sebagai persyaratan tertinggi. Itu tidak ada alternatif. Jadi kalau sementara muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum. Tidak ada alternatif. Ya, jalannya tetap ke sana gitu. Karena kalau enggak, ya enggak muktamar selama-lamanya jadinya. Nah itu yang, nah kesananya gimana ya biasa lah. Begini ini kan ada proses, ada navigasi, nanti kita lakukan, sabar aja. NU ini punyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gus, terkait dinamika yang terjadi ini, apakah akan direncanakan untuk ke jalur hukum, Gus? Ya, kita siap apapun yang diperlukan, kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah, tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya tidak rusak ya. Tapi apakah ada kemungkinan untuk Islah, Gus? Tidak ada pilihan lain, gimana? Tidak ada pilihan lain. Kapan Gus rencana ketemu Rois Am, Gus? Ya saya nunggu jawaban dari beliau. Saya sudah beberapa kali. Udah sempat. Sudah beberapa kali sih. Waktu itu. Berarti belum ada respon dari Rois Am ya, Gus? Masih belum. Seperti yang diumumkan dalam rilis itulah. Nanti menunggu jadwal. Kita lihat. Gus, arti ke depan nanti biasa ada begini. dua ketua umum nanti gimana Gus untuk dinamika Tidak mungkin gitu, ada dua loh. Tidak mungkin ada dua. Gus, tapi kan pleno malam ini kan katanya melahirkan PJ Ketum nih, Gus. Ya. Ini bagaimana, Gus? Akan menggugat atau gimana? Nah kalau plenonya nggak sah itu kok ya masa ya bisa dianggap sah. Tapi ada kekhawatiran perusahaan nggak sih, Gus, di tengah? Dan sekarang itu sampai ke bawah semuanya orang tidak mau NU, nggak ada yang mau NU, nggak ada yang mau. Lihat pernyataan mana yang memang beneran orang yang sungguh-sungguh menakutkan kepada NU ya, para kiai, pesantren-pesantren tidak terhitung, sampai mereka biasanya jarang-jarang bikin surat aja, pada bikin surat sekarang minta supaya jangan pecah. Cabang-cabang juga udah tidak terhitung, pada kirim surat supaya bersatu kembali. Nggak ada yang ya, insya Allah lah. Ya. Gus, tapi apa benar sih Gus perkara ini katakan dengan tambang, Gus? Lagi itu soal manuverring, namanya manuverring opini ini biasa. Ya. Insya Allah ada terus. Terus mengenai acara pleno PBNU pada sore hari ini, apakah nanti akan hadir atau bagaimana? Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver, itu biasa. Ya, kita lihat aja namanya manuver. Dan ini agendanya kan pemilihan ketua umum, artinya apakah nantinya Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai ketua umum Tanfidiyah PBNU. Saya masih efektif dalam fungsi saya, termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah, dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa permasalahan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT dan melawan hukum. Bahwa orang bermanuver, namanya manuver kan kita tahu lah ya. Biasanya itu ngomongnya itu 100 meter, tapi ya kalau dapat 10 meter sudah oke lah, itu biasa. Berarti hasil pleno hari ini nantinya tidak akan mengubah apa sih? Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, ya, karena pertama
yang mengundang hanya Suriah, dan tidak bisa karena harus pleno itu harus diundang oleh Suriah datang. Kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah, sementara rapat Suriah yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan ADRT. Jadi ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Yang saya hormati, tentu yang pertama terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah sejak sore tadi meliput kegiatan rapat pleno ini. Kami sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman media. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan hasil dari rapat pleno. Ada dua agenda rapat pleno ini, yaitu yang pertama penyampaian risalah hasil rapat harian Suriah tanggal 20 November 2025. Alhamdulillah seluruh peserta rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang telah diputuskan di rapat harian Suriah tanggal 20 November yang lalu. Penerimaan dengan baik ini pun juga sama dengan yang telah diterima oleh PWNU seluruh Indonesia, baik acara yang ada di Jakarta maupun di Surabaya. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penetapan pejabat ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak Kiai Zulfa Mustafa. Oleh itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat ketua umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, karena Rois Am dan Buya juga pernah menggariskan bahwa muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur 1 tahun karena COVID. Oleh itu, muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum atau setelah hari raya haji sudah bisa kita lakukan. Yang terhormat Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Abuya Kiai Haji Miftahul Akhir. Yang kami hormati Wakil Rois Am, Kiai Haji Anwar Iskandar dan Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Yang kami hormati para Rois Surya dan Khotib Surya PBNU. Yang kami hormati para Mustasyar dan Awan. Perlu kita bersama dana yang terkumpul yang diberikan kepada saudara kita di Sumatera terkumpul sebesar 2 miliar rupiah. Yang mulia bersama dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama PBNU maupun wilayah yang hadir, rekan-rekan pers yang saya muliakan, malam hari ini sebagaimana kita semua ketahui, rapat pleno telah menetapkan Al-Fakir diri saya menjadi pejabat ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari Al-Mukarram Islam dan forum utama pleno ini dengan sebaik-baiknya.
Saya katakan tadi dalam sambutan saya yang lengkap sebelum rekan-rekan masuk bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi, dan kemudian tentunya mengantarkan pertama yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu, tapi saya ingin menjadi solusi buat jamiah ini untuk masa depan. Kepastian itu selesai. Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Am kita lengkap ditemani 2 wakil Rais Am. Beliau ini adalah, saya menyebutnya Tritunggal, yang sangat sabar, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang diputuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai pejabat ketua umum. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.